kabar adik-adik sekalian? Kembali di mata kuliah klimatologi bersama saya Dimas Prakoso Widiani. Pada topik kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang radiasi matahari ya. Jadi seperti yang kita ketahui, ini adalah persentase radiasi matahari yang masuk ke bumi atau yang dipancarkan ke bumi ya. Di sini 3% diserap oleh ozon, 25% dipantulkan oleh awan, kemudian 19% diserap oleh debu dan gas, kemudian 8% dipantulkan dari permukaan bumi. Sedangkan yang masuk sepenuhnya dalam permukaan bumi itu hanya sebesar 45%. Jadi dari 100% energi matahari yang masuk dalam bumi itu hanya sebesar 45%. Kemudian sumber utama energi atau proses cuaca itu berasal dari radiasi matahari, dan suhu permukaan matahari itu mencapai 6000 Kelvin, memancarkan energi sebesar 73,5 juta watt meter persegi. Dengan jarak rata-rata 150 juta kilometer, radiasi yang sampai di puncak atmosfer 1360 watt per meter persegi atau 2 kalori per cm persegi per menit. Dan selanjutnya radiasi yang sampai di permukaan bumi itu sebesar 50% atau tadi 45% ya, itu dari yang diterima di puncak atmosfer, yaitu 20% diserap dan 30%-nya dipantulkan ke atmosfer kembali. Radiasi yang sampai di permukaan bumi ini memanaskan permukaan sehingga suhu permukaan meningkat. Nah, sedangkan suhu permukaan bumi yaitu 300 Kelvin atau dalam derajat Celcius sebesar 27 derajat Celcius memancarkan radiasi gelombang panjang ke atmosfer. Nah, selanjutnya adalah lama penyinaran. Nah, penerimaan radiasi surya di permukaan bumi bervariasi berdasarkan waktu dan tempat, yaitu pertama berdasarkan jarak antara bumi dan matahari, kemudian sudut datang matahari dan kondisi atmosfer yang sedang terjadi. Selanjutnya ini adalah posisi bumi pada matahari ya. Ada jarak dekat itu bulan Maret dan September ya. Kemudian jarak jauh itu bulan Juni dan bulan Desember. Bisa dilihat pada gambar di slide. Nah, jarak terdekat bumi dan matahari terjadi pada tanggal 5 Juli sekitar 147 juta kilometer yang biasa kita sebut sebagai perihelion. Sedangkan jarak terjauh pada tanggal 2 sampai 3 Januari sekitar 152 juta kilometer disebut aphelion. Nah, perbedaan jarak ini menyebabkan perbedaan intensitas radiasi yang sampai di permukaan bumi. Tentunya jarak yang lebih dekat itu memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jarak yang jauh. Nah, ini adalah posisi matahari terhadap bumi. Jika lintang 0 derajat, itu panjang siang yang dialami adalah 12 jam, contohnya negara Indonesia ya. Kemudian 17 derajat itu lama penyinarannya yaitu 13 jam. Posisi lintang 41 derajat itu lama penyinaran 15 jam. Posisi lintang 49 derajat itu lama penyinarannya 16 jam seperti di Eropa atau di Rusia ya. Kemudian posisi lintang 63 derajat panjang siang harinya sebesar 20 jam, dan posisi lintang 66,5 derajat itu panjang harinya bisa mencapai seharian penuh atau 24 jam. Bahkan dengan posisi lintang yang 90 derajat itu panjang siang harinya bisa mencapai setengah tahun atau 6 bulan. Nah, sekarang kita berbicara tentang pengaruh radiasi matahari pada tanaman. Sebenarnya pengaruh cahaya matahari atau radiasi matahari terhadap tanaman itu apa sih? Nah, ada banyak pengaruh dari radiasi matahari. Yang pertama adalah fotosintesis, kemudian respirasi, pertumbuhan serta pembungaan, kemudian pembukaan dan penutupan stomata, dan terakhir serta perkecambahan dan
pertumbuhan tanaman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya matahari adalah sumber utama bagi seluruh kehidupan di bumi, tak terkecuali dengan tanaman atau tumbuhan adalah sumber utama untuk proses fotosintesis itu adalah cahaya, sehingga tanaman mendapatkan makanan supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, kemudian radiasi matahari merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman melalui 3 sifatnya, yaitu pertama intensitas cahayanya, kemudian kualitas cahayanya, serta lama penyinarannya. Sehingga dari 3 sifatnya itu akan membentuk pola tanam atau tanaman yang dapat tumbuh dan kembang dengan baik. Baik, mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.